salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-fa'idatur rabi'atu, faedah yang nomor 4. Anni, bahwasannya aku, ra'aitu, aku melihat, ba'dal khalqi, sebagian makhluk, dhanna, dia menyangka, syarafahu, kehormatannya, wa izzahu, dan kemuliaannya, fi kathratil aqwami, di dalam banyaknya kaum-kaumnya, wal asyairi, dan banyaknya kerabat-kerabatnya. Faghtarra, maka dia tertipu, bihim, dengan kaum-kaum tersebut. Wa za'ama, dan menyangka, al-akharuna, orang-orang yang lain, annahu, bahwasannya kemuliaan itu, fi sarwatil amwali, di dalam kekayaan-kekayaan harta, wa kathratil auladi, dan banyaknya anak. Faftakharu, maka mereka berbangga-bangga, biha, dengan harta dan anak tersebut. Wa hasiba, dan menyangka, ba'duhum, sebagian dari makhluk, menyangka asyarafa, bahwasannya kemuliaan, kehormatan, wal izza, dan kemuliaan, fi ghasbi amwalin nas, terdapat di dalam menggosok harta-harta manusia, wa zulmihim, dan mengzalimi manusia, wa safki dimaihim, dan mengalirkan darah-darah manusia. Wa ataqadat, dan menyangka, meyakini, ta'ifatun, satu golongan, annahu, bahwasannya kemuliaan itu terdapat, fi itlafil mali, di dalam menghabiskan harta, wa israfihi, dan boros di dalam harta, wa tabdzirihi, dan menghambur-hamburkan harta. Jadi israf itu membelanjakan harta ngelewati batas. Bedanya dengan tabdzir apa? Kalau orang israf itu maknanya lebih luas. Dia bisa membelanjakan harta yang kelewat batas, baik untuk perkara yang bermanfaat maupun untuk perkara yang tidak bermanfaat. Tapi kalau tabdzir, ini khusus untuk menghambur-hamburkan harta di dalam perkara yang enggak ada manfaatnya. Contohnya beli rokok. Maka temannya setan. Wa ta'ammaltu, dan aku merenung, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling takwa di kalangan kalian. Fakhtartu, maka aku ambil keputusan, aku memilih at-taqwa, takwa. Wa taqaddu, dan aku meyakini, annal Qur'ana, sesungguhnya Quran, haqqun, adalah benar, shadiqun, benar. Wa dhannahum, dan aku meyakini bahwasannya persangkaan mereka, wa hizbanahum, dan persangkaan mereka, kullaha, semuanya, batilun, adalah batil, zailun, yang akan hilang. Jadi suatu ketika
ada seorang yang nyantri kepada Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Santrinya namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini beliau mondok di tempatnya Syekh Syaqiq ini selama kira-kira 30 tahun. Maka 10 tahun kalian nggak ada apa-apanya sebetulnya. Maka suatu hari gurunya bertanya, "Hei Hatim, kamu ini sudah mondok selama 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan selama 30 tahun itu?" Maka Sayyidina Hatim beliau mengatakan, "Selama 30 tahun ini aku memiliki 8 kesimpulan. Setelah aku amati, aku renungi, maka saya mendapatkan 8 kesimpulan. Dan aku berharap aku bisa selamat, aku bisa mulia, aku bisa sukses dengan berpegang 3 kesimpulan tersebut." Kesimpulannya apa? Kesimpulan pertama sudah, kesimpulan kedua sudah, kesimpulan ketiga sudah. Sekarang kesimpulan keempat. Sayyidina Hatim ini beliau mengatakan, "Inni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa 'izzahu fi kathratil aqwam wal 'asyair." Aku melihat sebagian manusia, mereka itu mengira bahwasannya kemuliaan itu terdapat di dalam banyaknya kaum, banyaknya teman, banyaknya pengikut, banyaknya kenalan. Kalau sekarang banyaknya subscribe, banyaknya follower. Maka orang yang Instagramnya followernya banyak kan biasanya agak sombong dibandingkan yang like cuma 1 orang. Faghtarra bihim, maka aku melihat mereka tertipu dengan pemahaman tersebut. Orang yang menyangka kehormatannya itu kalau dikenal di mana-mana, menyangka kehormatannya itu kalau banyak pengikutnya, banyak yang mendengarkan omongannya. Faghtarra bihim, ternyata aku melihat mereka tertipu dengan keadaan tersebut. Wa za'ama akharun, dan aku melihat orang yang lain punya pemikiran yang berbeda. Orang yang kedua ini mereka tidak peduli dengan banyaknya pengikut. Mereka tidak peduli dengan berapa orang yang kenal dengan dia, terkenal enggak penting. Kemuliaan itu fi tharwatil amwal wa kathratil aulad. Kemuliaan itu terdapat kalau saya punya harta yang banyak. Dia merasa lebih gagah kalau naik mobil yang lebih mewah. Dia enggak pede kalau naik Mio gitu, kayak merasa enggak terhormat. Kalau naik Moge gitu perasaan terhormat. Naik Harley itu perasaannya menjadi manusia yang paling mulia di dunia. Za'ama akharuna annahu fi tharwatil amwal. Dia punya pemikiran kemuliaan itu terdapat di dalam kekayaan. Semakin saya kaya, semakin saya mulia. Kalau dulu rumahnya 1 biasa, rumahnya tambah 2 perasaannya tambah mulia, rumahnya 5 tambah mulia, motornya 1 tawadhu, motornya tambah 2 tambah mulia, perasaannya aja, ini kenyataannya enggak. Faftakharu biha, maka mereka berbangga-bangga dengan hartanya. Hartanya dipamerkan, diposting. Kalau yang agak santri bahasanya mantap. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Kadang-kadang tulis ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Padahal mau bangga dengan hartanya, bangga dengan pencapaiannya, bangga dengan kekayaannya. Wa hasiba ba'duhum asy-syarafa wal 'izza fi ghasbi amwalin nas wa dhulmihim wa safki dima'ihim. Sebagian manusia pemikirannya lain. Kemuliaan itu bukan di dalam seberapa banyak orang yang senang. Kemuliaan itu bukan di dalam seberapa banyak harta yang ada di kantong saya. Kemuliaan itu adalah seberapa takut manusia kepada saya. Maka dia bangganya itu kalau jadi pejabat. Kalau punya kekuasaan. Bangganya itu kalau bisa merampas harta orang. Bangganya itu kalau bisa menjadikan manusia minta ampun sama dia. Itu ada orang yang karakternya seperti itu. Wa taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfihi wa tabdzirih. Sebagian orang tuh punya keyakinan kemuliaan itu bukan di dalam seberapa banyak harta yang kau miliki. Kemuliaan itu bukan terdapat di dalam seberapa banyak orang yang mengikutimu dan seberapa banyak kenalanmu. Annahu fi itlafil mali wa israfih. Kemuliaan itu terdapat di dalam seberapa berani kamu di dalam menghabiskan uangmu. Maka kebanggaan dia itu kalau berani membeli mahal barang-barang nggak penting. Pit ontel tahun 45 dibeli 200 miliar. Ini sebagian orang mengatakan bodoh. Bodoh kali dia itu. Perasaan dia nggak bodoh. Kemuliaan itu justru ketika berani menghabiskan harta di hal-hal yang nggak penting. Beli plat mobil angka 1 harganya sekian ratus M. Itu orang-orang Arab tuh ada yang kayak gitu. Annahu, kemuliaan itu terdapat fi itlafil mali wa israfih, di dalam menghabiskan harta, menghambur-hamburkan harta dan menggunakan harta untuk perkara yang enggak penting. Kebanggaannya itu kalau bisa modif motor Mio harga 5 juta dibelikan alat sampai ratusan juta. Nah, itu namanya tabdzir. Contohnya. Wa ta'ammaltu fi qaulihi ta'ala. Kemudian setelah aku melihat kelakuan-kelakuan manusia seperti itu, saya merenung. Yang dilakukan manusia itu benar enggak sih? Mencari kemuliaan dengan harta, mencari kemuliaan dengan jabatan, mencari kemuliaan dengan kemewahan, mencari kemuliaan dengan banyaknya teman, itu betul apa enggak? Setelah saya cocokkan di dalam Al-Quran, ternyata Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata Al-Quran berkata yang berbeda. Al-Quran tidak mengatakan inna akramakum indallahi aghnakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian adalah manusia yang paling kaya. Tidak. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi jabatannya, yang paling lama menjabatnya. Enggak ada di Quran. Ternyata di Al-Quran inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Dan ini adalah sudut pandang yang paling tepat. Sudut pandang yang paling tepat mengenai kemuliaan adalah sudut pandang Al-Quran. Selain sudut pandang Al-Quran itu keliru semuanya. Al-Quran itu menimbang kemuliaan orang dari segi apa? Dari segi ketakwaannya. Dan ketakwaan itu letaknya di mana? Letaknya di mana? Di hati. Berarti memang Anda itu orang berharga. Coba kamu renungi. Orang merasa mulia dengan harta. Harta itu dia atau bukan? Ini ada Harley Davidson harga 1 M. Yang naik monyet. Apakah monyet menjadi mulia dengan naik Harley? Kan tidak.
ada monyet pakai jubah yang jahitannya dari benang emas gitu. Apakah monyet menjadi mulia? Tidak. Maka orang yang merasa mulia dengan banyaknya dikenal orang. Orang merasa mulia dengan banyaknya harta. Orang merasa mulia dengan tingginya jabatan dia. Itu bodoh. Kenapa? Karena semua itu perkara eksternal. Kemuliaan dengan harta, kemuliaan dengan jabatan, kemuliaan dengan rumah, kemuliaan dengan banyak yang nonton, banyak yang kenal dengan dia. Itu perkara-perkara luar, bukan Anda. Iya enggak? Monyet ditaruh di kebun binatang, ditonton, orang nonton bayar. Monyetnya bangga. Wah, hebat saya. Kenapa? Yang nonton loh banyak. Ya itu, orang Instagramnya followernya banyak, bangga. Monyet ternyata. Kalau yang dipajang gajah, ya jadinya gajah. Kalau dipasang monyet, ya monyet. Maka kalau Anda bukan orang takwa, ulaika kal an'ami bal hum adall. Kalau kita bukan orang takwa, nilai kita di sisi Allah itu seperti binatang. Maka binatang dikasih jubah ya tetap binatang, binatang naik Mercy ya tetap binatang, binatang naik Lamborghini ya tetap binatang. Sampai monyet naik mobil F1 itu ya tetap monyet. Bukan kalau monyet naik Lamborghini terus jadi manusia, enggak. Maka dulu ada gambar monyet terus tulisannya bawahnya, susah menjadi manusia. Itu kalau anak muda enggak paham, itu iklan zaman tahun 90-an. Jadi yang terpenting itu monyetnya apa yang dinaiki oleh monyet. Ya Andanya itu bagaimana? Kalau kita hiasi diri kita dengan takwa, takwa itu di dalam diri kita. Ya berarti Anda istimewa. Emas, tahu emas? Itu walaupun di dalam tanah, ya tetap bernilai. Tai, walaupun ditaruh singgasana, ya tetap apa? Ya tetap tai, bukan tai terus ditaruh singgasana terus menjadi emas, ya enggak. Maka sudut pandang yang paling benar adalah Al-Quran. Memang inna akramakum indallahi atqakum. Anda jangan merasa mulia dengan barang tempelan. Kalau kita masih mirip seperti monyet, walaupun hartamu banyak, ya Anda tetap derajat monyet, bukan derajat manusia. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia yang paling takwa di dunia, yaitu para nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka kondisi hidupnya berbeda-beda. Ada seorang nabi, seorang rasul yang kayanya enggak karu-karuan. Saking kayanya sampai kekayaannya tidak bisa ditandingi sampai hari kiamat. Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman. Dan ada seorang nabi, seorang rasul yang enggak punya apa-apa. Sampai firiwayatin beliau ini hanya punya sisir dengan bantal. Kemudian ketika beliau melihat ada orang menyisir dengan jari-jarinya, sisirnya dibuang. Ada orang tidur di atas batu tanpa bantal, akhirnya bantalnya dibuang. Siapakah beliau? Nabi Isa alaihis salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita, perkara dunia itu tidak mempengaruhi apa-apa. Kalau takwa enggak punya apa-apa, ya tetap mulia seperti Nabi Isa. Kalau takwa punya harta, ya tetap mulia. Yang bikin mulia bukan hartanya, tapi takwanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua hal tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami fase seperti Nabi Isa, enggak punya apa-apa. Sampai beliau pernah rumahnya tidak masak 2 bulan. Makannya cuman kurma dengan air saja. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau menaklukkan Khaybar, beliau mendapatkan jatah tanah Fadak. Istrinya setiap tahun diberi 100 wasak kurma dan gandum. Itu kalau diuangkan ya kira-kira sekitar 500-an juta untuk hari ini. Kan berarti diberi kecukupan oleh Allah. Itu semua tidak mempengaruhi kemuliaan Nabi. Harta banyak, harta dikit,
ya tetap beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena apa? Kemuliaan itu bukan di dalam harta, kehinaan itu bukan di dalam tidak memiliki harta, tetapi kemuliaan itu di dalam takwa. Orang yang punya pemahaman kemuliaan itu di dalam banyaknya pengikut, tidak. Kemuliaan itu tidak di dalam banyaknya pengikut, tapi di dalam takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus. Para nabi, para rasul, orang-orang mulia itu ada yang sejarahnya dikenang sampai hari ini, ada yang sama sekali nggak ada orang yang kenal. Jadi beliau itu orang mulia tapi nggak ada orang kenal. Sampai Allah pun tidak menceritakan sejarahnya. Tidak ada seorang pun yang tahu cerita beliau. Jadi orang nggak terkenal pun kalau takwa ya tetap mulia. Nanti di dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau menceritakan di akhirat nanti ada seorang nabi, seorang rasul yang bawa taskilan cuman 2 orang. Ada seorang nabi, seorang rasul yang membawa taskilan cuman 1 orang. Ada seorang nabi, seorang rasul yang berangkat ke akhirat nggak bawa taskilan sama sekali. Mulia nggak? Nggak dikenal orang, nggak dikenal orang, nggak dihormati orang, bahkan nggak diimani orang sepanjang hidupnya. Dakwah bertahun-tahun, 1 pun nggak ada yang kecantol. Coba bayangkan. Mulia nggak? Mulia. Karena apa? Karena kemuliaan itu di dalam takwa. Maka Sayyidina Hatim Al-Asam beliau ambil keputusan, fakhtartut taqwa, maka aku memilih untuk takwa, mengusahakan bagaimana diriku menjadi orang takwa. Aku tidak peduli dengan posisiku, aku tidak peduli dengan hartaku, aku tidak peduli dengan rizkiku. Dikasih Allah banyak, ya alhamdulillah, enggak dikasih ya alhamdulillah. Kesedihanku bukan di dalam, kegembiraanku bukan di dalam bertambahnya harta, kesedihanku bukan di dalam berkurangnya harta, tapi kesedihanku ketika berkurangnya takwa. Maka orang dulu itu nangisnya itu gara-gara apa tuh? Bukan duitnya hilang. Nangisnya itu ketika ketinggalan sholat jamaah. Maka diceritakan sampai zaman dulu itu kalau ada orang ketinggalan sholat jamaah, dia ditakziahi teman-temannya. Kenapa? Saking sedihnya, kenapa saya hari ini kok ketinggalan? Masbuk itu loh, bukan gak jamaah. Ketinggalan jamaah itu sudah tangisan orang dulu. Nah kita ini bagaimana coba? Kok ketinggalan jamaah? Gak sholat aja, senyum-senyum aja. Nangisnya bingung itu kalau duitnya hilang, kalau bisnisnya merosot. Masya Allah, keliling ke para Pak Kiai minta amalan, melancarkan rezeki, bla 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 bla. Tapi kalau sholatnya bagaimana, amalannya bagaimana, nggak peduli. Inilah kesalahan kita. Maka kita tiru Hatim Al-Asam, insyaallah ya. Yang kita pikirkan hari-hari, yang kita doai, yang kita tangisi, yang kita minta pada Allah, ya Allah berikan ketakwaan di dalam diri saya. Takwa itu apa toh? Takwa itu adalah menjaga diri dari murkanya Allah. Ittaqa yattaqi ittiqaan. Takwa itu menjaga diri dari murkanya Allah. Dengan cara apa? Menjalani semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Maka kita belajar di dalam hidup ini sudah sesuai perintah Allah atau belum? Ini dilarang oleh Allah apa tidak? Mau mengerjakan apapun, mau berbuat apapun, kamu lihat syariat dulu, insyaallah. Nanti kalau kita itu yang patokannya syariat, akhirnya kita dihitung orang takwa. Nah orang itu kalau takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, Allah kasih jalan keluar. Sehingga Sayyidina Ibnu Abbas beliau mengatakan, umpama bumi itu jadi tembaga, langit jadi timah, kemudian dijatuhkan ke bumi, orang takwa tetap dapat jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang itu kalau takwa, hidupnya dibikin gampang oleh Allah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Orang yang takwa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka santri itu jangan mikir dunya, insyaallah ya.
Jangan mikir jabatan, jangan mikir posisi, nanti saya bagaimana, nanti saya bagaimana. Enggak usah. Yang dipikir itu, sekarang saya sudah takwa atau belum. Orang yang takwa, masa depan cerah. Orang yang belum takwa, masa depan suram. Masa depan suram itu bukan kalau belum punya kerjaan. Masa depan suram itu bukan kalau di pondok udah umur 30 belum dapat jodoh, bukan. Orang yang suram itu bukan orang yang ribut sama istrinya, enggak. Orang yang suram itu orang yang belum apa? Takwa. Maka kita doa kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka.